Saya Laura Anastasia Siombing dengan NIM 241755061 dari kelompok 12 D4 Kimia Terapan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi hidroksiapatit dan grafenol oxide untuk remediasi lingkungan dalam kerangka SDGs. Di mana tujuan dari presentasi ini itu untuk melihat bagaimana kedua dari material ini dia dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan juga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai dengan SDGs. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini pencemaran lingkungan itu semakin meningkat dan semakin kompleks. Banyak limbah-limbah berbahaya seperti logam berat berupa timbal, kadmium, merkuri, ada juga pewarna sintesis yang berasal dari pabrik tekstil, pestisida dari pertanian, sampai sisa obat dari rumah sakit. Itu merupakan limbah-limbah yang berbahaya, itu yang memicu pencemaran lingkungan semakin meningkat. Semua itu juga bisa merusak kesehatan manusia, bahkan dapat mencemari ekosistem air maupun tanah. Karena itu, sangat dibutuhkan solusi yang benar-benar efektif dan sangat ramah lingkungan. Adapun caranya ini adalah dengan memakai material nanoteknologi, seperti hidroksiapatit dan grafenol oxide, yang biasanya menyerap berbagai polutan berbahaya. Ada 3 hal utama yang dibahas. Yang pertama, bagaimana sifat dasar hidroksiapatit dan grafenol oxide mendukung perannya dalam remediasi lingkungan. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil penelitian menunjukkan efektivitas kombinasi keduanya dalam menyerap logam berat dan polutan organik. Dan yang ketiga, bagaimana pemanfaatan dari hidroksiapatit dan grafenol oxide bisa mendukung tercapainya tujuan SDGs. Tujuan dan manfaatnya yaitu untuk menjelaskan karakter dan juga fungsi dari hidroksiapatit dan grafenol oxide dalam proses remediasi lingkungan. Manfaatnya juga bisa memberikan wawasan tentang teknologi anorganik yang lebih ramah lingkungan, juga berguna untuk pengolahan limbah. Selain itu, teknologi ini juga dapat mendukung SDG nomor 6, yaitu tentang air bersih dan sanitasi, serta SDG nomor 12, yaitu tentang konsumsi dan produksi yang lebih bertanggung jawab. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu hidroksiapatit. Hidroksiapatit ini adalah mineral kalsium fosfat yang strukturnya itu mirip seperti tulang dan gigi. Jadi dia aman untuk lingkungan. Hidroksiapatit ini dia punya kemampuan yang dapat menukar ion yang tinggi, sehingga dia efektif. Dia bisa mengikat logam berat beracun, contohnya seperti timbal, kadmium, dan kromium. Nah, menariknya juga hidroksiapatit ini dia dibuat dari limbah cangkang telur. Jadi selain dia bisa berguna buat remediasi, juga dia membantu mengurangi limbah padat dan mendukung konsep dari ekonomi sirkuler. Ini misalnya air yang mengandung timbal dari limbah air aki yang biasanya pada bengkel atau mana gitu yang menghasilkan limbah aki, air aki. Ini dia bisa dilewatkan ke serbuk hidroksiapatit. Jadi ion timbalnya ini bakal ditangkap sama hidroksiapatit. Jadi airnya tadi jadi lebih aman buat lingkungan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang grafenol oxide. Grafenol oxide ini dia turunan grafena yang punya banyak gugus aktif seperti karboksil dan hidroksil yang membuatnya itu efektif ataupun reaktif terhadap polutan. Si grafenol oxide ini dia juga punya permukaan yang sangat luas ataupun sangat besar. Jadi dia mampu menyerap zat berbahaya lewat ikatan hidrogen ataupun gaya elektrostatik. Di mana GO ini juga terbukti, grafenol oxide ini terbukti dia bisa menyerap pewarna organik seperti methylene blue sampai 666 mg per gramnya. Oke, di sini kemudian saya akan menjelaskan kombinasi dari hidroksiapatit dan grafenol oxide. Kalau hidroksiapatit dan grafenol oxide digabungkan, bakalan jadi apa? Nah, hidroksiapatit ini dan grafenol oxide ini kalau dia digabungkan itu jadinya nanokomposit yang bakalan lebih kuat. Nah, hidroksiapatit ini nantinya dia bisa mengikat logam berat, dan sedangkan grafenol oxide-nya bisa menyerap senyawa organik. Jadi kombinasi dari kedua ini dia tuh sama-sama bekerja untuk 2 jenis polutan. Sekaligus dia juga bisa dipakai berulang kali tanpa harus menurunkan performanya. Jadi dia teknologi ini yang dinamakan dapat mendukung SDGs. Contohnya
Misalnya ini air limbah dari pabrik tekstil yang bisa mengandung logam berat ataupun zat warna. Kalau pakai kombinasi dari hidroksiapatit dan grafein oxide ini, itu bakalan jadi jauh lebih efektif karena dua-duanya bisa diserap sekaligus. Selain polutan, dia juga dapat menyerap zat warnanya tadi. Jadi hasilnya itu bakalan lebih efektif pastinya. Oke, pada presentasi kali ini saya juga menggunakan studi penelitian berdasarkan jurnal, di mana jurnal yang saya ambil ini adalah jurnal yang benar-benar mendukung tentang pemanfaatan hidroksiapatit dan grafein oxide dalam kerangka SDGs. Yang pertama itu ada Yet et al. Tahun 2025. Dia menyatakan bahwa hidroksid apatit dari cangkang telur ini bisa menurunkan kadar logam berat yang ada pada tanah. Kadar logam beratnya itu dia menyatakan ada kadar logam berat berupa kadmium. Dia dapat menurunkan kadar logam itu sampai 48%. Dia juga menyatakan dengan penggunaan cangkang telur tadi, dia juga dapat meningkatkan pH tanah. Yang tadinya tanah itu bersifat asam, dia dapat meningkatkan pH tanahnya agar benar-benar stabil ataupun normal. Selanjutnya ada studi penelitian dari Mubarak et al. Tahun 2023. Dia menyatakan bahwa hidroksiapatit dari kulit telur ayam juga bisa menyerap kongret tanpa pemanasan yang tinggi. Dan selanjutnya ada Umejuru et al. Tahun 2023, di mana komposit hidroksiapatit dan grafein oxide ini, penggabungan dari kedua ini, dia memang benar-benar bisa menyerap metilen blue lebih dari 90% dan tetap stabil walaupun dia setelah digunakan berulang-ulang ataupun digunakan berulang gitu. Dia bahkan masih bisa tetap stabil menyerap si metilen blue tadi sampai 90%. Dari studi penelitian tersebut kita dapatkan bahwa bahan sederhana contohnya seperti kulit telur yang biasanya dibuang begitu aja di lingkungan yang dianggap tidak berfungsi, sebenarnya itu benar-benar berfungsi. Itu dapat diubah dia jadi bahan penyerap limbah berbahaya. Ini merupakan contoh penerapan ilmu kimia yang benar-benar mempunyai manfaat yang nyata bagi lingkungan. Pasti ada kelebihan dan juga tantangannya. Nah, untuk kelebihannya mungkin dibanding dengan metode konvensional seperti kita ketahui kayak filtrasi atau koagulasi ataupun bisa dengan karbon aktif, hidroksid apatit dan grafein oxide ini punya daya serapnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dan bisa digunakan berulang-ulang dibanding menggunakan metode konvensional yang biasa kayak seperti filtrasi, koagulasi ataupun menggunakan karbon aktif. Jadi bahan dasarnya juga dia bisa dari limbah alami. Jadi dinyatakan dia lebih ramah lingkungan. Tapi masih ada tantangannya. Nah, tantangannya itu contohnya seperti biaya produksi dalam grafein oxide. Produksi dari grafein oxide-nya tadi yang masih mahal. Terus distribusi partikelnya juga itu belum merata dan potensi toksisitas dari grafein oxide ini bagi organisme air itu masih tinggi. Jadi pengaplikasian hidroksiapatit dan grafein oxide ini benar-benar itu dapat mendukung beberapa tujuan dari SDGs. Adapun beberapa tujuan SDGs yang tercapai yakni yang pertama ada SDG 3, yakni menjaga kesehatan dan kesejahteraan karena bisa mengurangi logam berat. Terus ada SDG nomor 6, mendukung air bersih lewat teknologi pengolahan limbah. Kemudian ada SDG 12, menggunakan bahan baku limbah seperti cangkang telur. Terus ada SDG 14 dan 15, melindungi ekosistem laut, darat, dan pencemaran bahan kimia. Jadi, kesimpulan dari keseluruhannya yakni hidroksiapatit dan grafein oxide adalah inovasi yang menjanjikan untuk membersihkan limbah karena dia punya daya serap yang tinggi, juga bisa digunakan berulang dan juga pastinya ramah lingkungan. Tapi tetap perlu penelitian lebih lanjut untuk membuat biayanya lebih murah dan juga memastikan keamanannya jangka panjang atau tidak agar bisa diterapkan lebih luas baik di industri maupun di masyarakat luas. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau jika ada kesalahan baik pengucapan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.